warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam BK sahabat siswa. Bapak Ibu, selamat datang dalam kegiatan e-learning bimbingan konseling dengan tema optimalisasi peran bimbingan dan konseling di sekolah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 30 April 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eni Usmawati, selaku narasumber di sini. Dan saya Widya Iswara, Kemdikbud di PM4TK, Penjas, dan BK. Email saya eni.usmawati@kemdikbud.go.id. Pendidikan saya S1 Universitas Negeri Surabaya dan dari S2 Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah keduanya background-nya dari bimbingan dan konseling. Dan pernah mendapatkan beasiswa untuk student exchange di Purapa University of Thailand, serta mendapatkan beasiswa untuk mengikuti kuliah kewenangan tambahan dan menjadi pendamping sekolah inklusi di Jawa Timur. Itu sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana skenario pelatihan, terutama ini untuk yang POP dulu ya, ini POP-PK yang SMP, SMA, SMK, ataupun MA. POP ini lebih ke kurikulum 2013 ya, jadi bagaimana internalisasi kurikulum 2013 yang mana pengembangannya menggunakan modul POP. Ya, modulnya sudah ada di Google Class. Nah, materi pokok di POP ini, K13 ini, ada 4 materi pokok. Yang pertama karakteristik perkembangan peserta didik atau KPPD, lalu pelaksanaan, materi kedua pelaksanaan bimbingan dan konseling, materi yang ketiga praktik strategi layanan bimbingan dan konseling, dan materi yang keempat evaluasi pelaporan dan tindak lanjut. Ada 4 materi di dalam POP ini dan ada materi tambahan tentang PPK, Pendidikan Karakter, dan GLN atau Gerakan Literasi Nasional. Nah, ini yang POP. Lalu berikutnya untuk yang PKP, baik dari SMP, SMA, SMK maupun MA, ini runtutan kegiatannya Bapak Ibu dimulai dari A1, kebijakan program PKP berbasis zonasi ini disampaikan pada saat pembukaan. Lalu berikutnya A2, di A2 ini PKP berbasis HOTS, yaitu PPK dan literasi, itu materi pengantar. Dan materi pokok yang saya sebutkan tadi, B1, konsep dan pendalaman layanan BK, B2, pengembangan layanan BK berorientasi HOTS, materi B3, penilaian BK berorientasi HOTS, dan materi B4, penyusunan RPL bimbingan konseling, dan di B5, praktek layanan bimbingan konseling berorientasi HOTS, ada di C1 rencana tindak lanjut, dan di C2 itu tes awal dan tes akhir atau pretest dan post-test ya. Jadi ini skenario kegiatan PKP. Ada beberapa tata tertib, yaitu diantaranya yang pertama Bapak Ibu, kami mohon untuk mengunduh dan mempelajari materi yang sudah kita upload di Google Class ya. Jadi Bapak Ibu silahkan diunduh materinya, di situ sudah lengkap, ada materi, ada PPK, ada PowerPoint, ada bahan ajar, modul dan lain-lain, lembar kerja semua sudah kami upload di Google Class ya. Karena kami menggunakan aplikasi Google Class Bapak Ibu, semuanya bisa di-download di situ dan ada beberapa tugas nanti yang harus Bapak Ibu selesaikan per hari. Ya, setelah dikerjakan, di-upload lagi di Google Class tersebut. Apabila Bapak Ibu ada kesulitan, nanti pendamping kelas akan membantu. Nah, yang kedua, hadir pada saat live, ini menyesuaikan jika dibutuhkan saja, misalnya Bapak Ibu ingin kita tatap muka via Zoom, Webex, dan lain-lain, nanti disepakati saja. Ya, atau ini kondisional saja, kalau tidak memungkinkan ya kita cukup di
Google Class tersebut, karena di Google Class kita juga bisa berdiskusi, Bapak Ibu ada kolom untuk Bapak Ibu tanya jawab di sana dan akan kami jawab ya. Jadi untuk live ini kita kondisional saja. Yang ketiga, Bapak Ibu wajib mengikuti pretest dan post-test ya. Nanti akan ada pretest di awal besok hari Senin dan post-test di akhir. Bapak Ibu menandatangani daftar hadir, mengikuti secara aktif pada setiap kegiatan yang dijadwalkan, mematuhi jadwal kegiatan ya. Dan apabila misalnya ada kesulitan atau Bapak Ibu berhalangan untuk mengumpulkan tugas, sebaiknya konfirmasi dulu ke panitia. Ya. Berikutnya, nah kita juga ada penilaian Bapak Ibu karena di akhir nanti akan mendapatkan sertifikat 40 JP. Jadi kami ada penilaian, penilaiannya dari 3 aspek, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Rumusnya seperti ini ya, 40% kita ambil dari nilai sikap, ya nilai sikap dan perilaku. Ini kami ambil dari keaktifan Bapak Ibu berdiskusi ya. Entah itu berdiskusi di kelas kita, di Google Class, ataupun di WA. Kita bisa berdiskusi, tanya jawab di sana. Lalu 60% kami ambil dari nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini dari tugas yang Bapak Ibu kumpulkan. Ya. Namun ada beberapa yang bertanya ya, Bu, saya background-nya bukan dari bimbingan konseling ya, jadi mohon maaf nanti jika kami mengerjakan tugasnya mungkin banyak kesalahan. Kemarin ada yang bertanya seperti itu, Bapak Ibu. Untuk yang bukan lulusan bimbingan dan konseling tidak usah berkecil hati ya, karena tugas atau lembar kerja yang kami buat itu sebenarnya jawabannya semuanya ada di bahan ajar, ada di PowerPoint, ada di modul POP, dicari di sana jawabannya pasti ada ya. Jadi Bapak Ibu kerjakan semampunya ya. Yang penting Bapak Ibu ada semangat dan kemauan untuk belajar. Tidak usah berkecil hati untuk yang bukan lulusan bimbingan dan konseling. Nah, berikutnya 30% kami ambil dari nilai post-test ya. Di akhir nanti ada post-test. Jadi semuanya akan diakumulasikan, tidak hanya dari nilai post-test ya. Jadi dari 3 hal ini, mulai dari nilai sikap atau perilaku, nilai keterampilan, dan nilai post-test. Ketiganya akan kami akumulasikan. Baik, kita masuk pada materi pengantar, yaitu tentang PPK dan literasi. Di materi pengantar ini Bapak Ibu ada lembar kerja yang nanti harus dikerjakan berupa tabel. Silakan Bapak Ibu nanti mengisi tabel tersebut dengan kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah. Tabel PPK. PPK ini kegiatan PPK atau pendidikan karakter di sekolah yang sudah pernah dilakukan seperti apa, silakan dimasukkan di kolom ini. Contoh penerapan PPK, semua kegiatannya dimasukkan di sini, nanti di sini tinggal Bapak Ibu mencentang. Ya, ini contoh untuk tabel pendidikan karakter di sekolah. Berikutnya tabel GLN, gerakan literasi sekolah, yang pernah dilakukan di sekolah ya, ditulis semuanya di sini. Kalau misal di sekolah Bapak Ibu ternyata masih minim kegiatan PPK literasi, bisa saja dimasukkan planning ya. Jadi planning yang akan dikerjakan ke depan untuk PPK dan literasi apa saja bisa dimasukkan di situ ya. Nah, kita masuk pada konsep pendidikan karakter dan literasi ini. Kenapa begitu penting? Karena ini membangun atau membekali generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa itu ada 3 aspek. Yang pertama, kualitas karakter. Ada 5 nilai utama karakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Lalu keterampilan yang kedua yaitu literasi. Ya. Literasi, ada 6 literasi. Bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, kompetensi, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi.
atau istilahnya 4C, critical thinking, creativity, komunikasi, and kolaborasi. Jadi ini konsep PPK dan literasi. Ini penguatan 5 nilai utama karakter ya, mulai dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Jadi saya hanya menyampaikan secara singkat. Ya. Di situ juga ada Mars PPK. Jadi bisa Bapak Ibu putar di rumah. Ada Perpres yang mengatur tentang PPK. Dan berikutnya kita masuk pada gerakan literasi nasional. Gerakan literasi nasional. Literasi tidak hanya baca tulis ya, ada 6 literasi dasar. Ya, jadi baca tulis, numerasi, sains, ICT, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Ini 6 literasi dasar ya. Numerasi ini kaitannya dengan numerik, ya, bisa diinsertkan dalam kegiatan matematika ataupun kegiatan yang mengajak peserta didik untuk berhitung, ya, itu masuk dalam numerasi. Lalu berikutnya literasi sains yang berkaitan dengan sains, literasi ICT atau digital yang berkaitan dengan teknologi IT, canggih IT, ada literasi finansial ya, ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, berikutnya latar belakang pentingnya PPK dan literasi ini diinsertkan dalam kurikulum 2013 karena dari data yang kita dapat, yang pertama dari PIRLS pada tahun 2011 ya, di dalam kegiatan PIRLS Progress International Reading Literacy Study, di situ peserta didik kita, siswa kita, peringkat ke-45 dari 48 negara. Lalu pada kegiatan PISA, Program for International Study Assessment, pada tahun 2009, peringkat ke-57 dari 65 negara. Pada tahun 2012, peringkat ke-64 dari 65 negara. Pada tahun 2015, peringkat ke-64 dari 70 negara. Dan pada Olimpiade INAP, Indonesia National Assessment Program, diketahui bahwa pada tahun 2016 nilai kemampuan membaca itu baru 46,83%. Nah, dari data ini Bapak Ibu perlu diinsertkan pendidikan karakter dan literasi di dalam kurikulum 2013. Ini sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari tahun 47 ya, yang waktu itu masih kurikulumnya bentuknya rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai ya. Ini kurikulum pada tahun 47 sampai pada kurikulum 2013 yang diterapkan pada tahun 2004 sampai sekarang kita masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, itu saja Bapak Ibu penjelasan, sedikit penjelasan dari saya tentang PPK dan literasi. Untuk berikutnya, Bapak Ibu silakan mengerjakan lembar kerjanya dan bisa di-share di Google. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.